guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Bakul Iwa Channel. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang gak jauh dan gak bukan, yaitu tentang ikan ya guys. Gak jauh dah tentang ikan. Nah, tema kali ini Bakul membahas tentang jenis-jenis ikan wadar. Ikan wadar adalah kumpulan jenis ikan berbeda yang bahkan memiliki genus berbeda pula. Ikan ini secara merata persebarannya bisa Anda temukan di berbagai wilayah barat Indonesia, seperti Kalimantan, Sumatera, Lombok, Bali, Indochina, hingga Filipina. Jenis ikan ini mulanya juga tidak sepopuler sekarang ini yang bahkan sudah ada di mana-mana. Dulunya, ikan wadar termasuk ikan murah yang kerap kali diolah sebagai makanan rakyat desa. Namun sekarang sudah sangat populer, bahkan menyentuh pintu restoran besar di perkotaan. Berikut Bakul Iwa merangkum jenis-jenis ikan wadar yang ada di Indonesia. Yang pertama, wadar bintik 2. Wadar bintik 2 adalah sejenis ikan kecil anggota suku Cyprinidae. Ikan ini menyebar di Indonesia bagian barat, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Lombok. Nama-nama daerahnya diantaranya adalah benter, wadar cakul, atau wadar pada umumnya. Ikan berukuran kecil sedang, panjang total dengan ekor umumnya hingga 100 mm. Jarang lebih besar, namun dapat mencapai 170 mm, bersungut 4 di ujung moncongnya dan dengan gurat sisi yang sempurna berjumlah 23-27, sirip dorsal dengan 4 duri dan 8 jari-jari lunak. Di alam, wadar bintik 2 ditemukan mulai dari dekat pantai. Ikan ini sering ditemukan bercampur dengan spesies wadar lainnya di parit-parit dangkal yang jernih, sungai kecil, di pegunungan, sungai berukuran menengah, hingga yang besar. Salurannya mengalir lambat dan bahkan juga situ atau danau. Wadar ini cenderung bersifat omnivora, pemakan mulai dari plankton, larva, serangga, hingga serpi-serpi tumbuhan hijau. Yang kedua, wadar tawes. Wadar tawes merupakan salah satu ikan asli Indonesia yang mendiami sungai. Sekilas, ikan ini mirip ikan mas, tetapi sisiknya lebih besar dan bentuknya lebih ramping. Tawes populer di Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Yogyakarta. Sementara itu, di Jawa Barat dan Jakarta, ikan ini lebih sering dijumpai sebagai ikan asin. Di habitat aslinya, tawes merupakan penghuni sungai berarus deras. Ikan ini mempunyai ketahanan hidup di air payau hingga 7 per mil. Buktinya, ikan ini berkembang pesat di Cengkareng, Jakarta yang dikenal berair asin sehingga sangat cocok dipelihara di waduk, kolam dengan air agak asin, dan sawah. Ikan tawes ini juga sangat digemari petani pada umumnya. Para petani terbar benih ikan di daerah Jawa Tengah, misalnya Waduk Gajah Mungkur. Tawes dipilih sebagai ikan yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. 3. Wadar pari. Wadar pari adalah sejenis ikan lunjar padi. Ikan ini juga dikenal dengan banyak nama lain, seperti wadar pari, lunjar padi, lunjar andong, parai, cecereh, ikan cere, pantau, seluang, dan di sekitar Danau Maninjau disebut juga dengan nama badak. Ikan ini menyebar di pulau-pulau Sunda besar, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan Filipina. Wadar pari digemari sebagai ikan konsumsi karena memiliki rasa yang sangat renyah dan gurih bila digoreng. 4. Ikan wadar bili.
Ikan waterbilih merupakan salah satu jenis ikan endemik atau penyebarannya terbatas di perairan Indonesia, di mana lokasi ikan ini pada awalnya hanya hidup di Danau Singkarak dan Maninjau, Sumatera Barat, serta sungai-sungai kecil di sekitarnya yang berhulu ke Danau Singkarak. Para ahli peneliti perikanan melakukan penebaran ikan bilih ke Danau Toba, Sumatera Utara. Sebanyak 2.840 ekor ikan bilih ditebarkan ke dalam Danau Toba. Ikan bilih melakukan reproduksi atau pemijahan dengan cara menyongsong aliran air di sungai yang bermuara di danau. Habitat pemijahan ikan bilih adalah perairan sungai yang jernih dengan suhu air relatif rendah, dan dasar sungai yang berbatu kerikil dan atau pasir. 5. Ikan hampala. Ikan wader hampala ini adalah sejenis ikan air tawar anggota suku Cyprinidae atau kerabat ikan mas. Ikan ini menyebar luas di Asia Tenggara daratan dan Indonesia bagian barat. Dalam bahasa Inggris, spesies ini dikenal sebagai hampala barb dan juga large-scaled hampal. Sebagaimana nama penunjuk jenisnya, spesifik epilef, yang merujuk pada sisik-sisiknya yang berukuran besar, namun marganya dipinjam dari nama lokalnya dalam bahasa Sunda. Ikan wader hampala memiliki ciri-ciri bibir atas terpisah dari moncong. Ikan ini hidup di perairan air tawar, yaitu di danau, sungai, dan tersebar luas di Sumatera dan Jawa. Ikan wader hampala ini mempunyai 3 jenis berdasarkan pola bercak hitam di tubuhnya, yaitu 1. Hampala ampalong mempunyai 2 bercak hitam besar sepanjang gurat sisi, 1 di bawah sirip punggung dan 1 terletak di ujung sirip dubur. 2. Hampala bimaculata mempunyai 2 bercak hitam melintang di sisi badan, 1 di bawah sirip punggung dan 1 di depan batang ekor. 3. Hampala macrolepidota, ikan yang berukuran besar memiliki bercak hitam antara sirip punggung dengan sirip perut yang kemudian menjadi samar-samar pada ikan yang sangat besar. 6. Ikan wader tambera. Ikan air tawar di Indonesia terbilang cukup beragam dan sebagian besarnya dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Seperti salah satunya adalah ikan tambera, atau juga dikenal dengan nama ikan tambra. Ikan ini dikenal pula sebagai King of the Rivers karena ukurannya yang besar. Ikan ini dikenal juga dengan nama ikan semah atau masih dalam satu keluarga dengan ikan mas. Ikan yang hidup di air tawar ini mampu tumbuh hingga mencapai panjang 1 meter. Biasanya ikan ini hidup di sungai dengan arus deras. Ikan yang dikenal pula dengan nama ikan semah ini berasal dari Indo-Australia. Persebarannya dapat ditemukan di daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Malaysia, dan beberapa daerah lainnya. Sayangnya, di alam ikan ini sudah terancam punah. Ikan tambera ini merupakan salah satu ikan air tawar konsumsi yang cukup banyak dicari. Ikan yang ketika diolah memiliki tekstur daging tebal ini bahkan mendapat julukan raja ikan air tawar. 7. Ikan wader jelawat. Ikan wader jelawat adalah salah satu jenis ikan air tawar lokal yang digemari sebagai ikan konsumsi oleh masyarakat. Ikan jelawat termasuk dalam genus Leptobarbus yang mempunyai 5 spesies. Ikan jelawat merupakan jenis ikan air tawar yang banyak terdapat di perairan umum di Kalimantan dan Sumatera serta kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Ikan jelawat merupakan ikan-ikan asli yang telah dikenal di perairan pedalaman Indonesia. Ikan tersebut banyak ditemui di sungai, anak sungai, dan daerah genangan kawasan hulu hilir, bahkan di muara-muara sungai yang berlubuk dan berhutan di pinggirnya. Secara umum, ikan jelawat bersifat omnivora atau pemakan segala. Namun sebenarnya ikan jelawat cenderung herbivora.
karena di dalam usus ikan ditemukan biji-bijian, buah-buahan, dan tumbuhan air. Sedangkan di dalam usus benih ikan jelawat ditemukan berbagai jenis plankton, algae, dan larva serangga air. 8. Ikan nilem. Ikan nilem merupakan salah satu ikan air tawar. Ikan ini termasuk hewan herbivora yang diketahui hidup dan menyebar di bagian perairan Asia Tenggara, seperti Siam Thailand, Tonkin, Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Ikan nilem merupakan ikan budidaya yang memang diternakan untuk konsumsi, terutama di Pulau Jawa. Namun kini ikan nilem juga diintroduksi ke beberapa danau yang ada di daerah Sulawesi. Ikan ini memiliki tubuh yang berukuran sedang dan memiliki panjang total sampai 260 mm. Ikan nilem ini biasanya dibudidayakan oleh masyarakat sekitar yang ada di Pulau Jawa, terutama yang bertempat di daerah Jawa Barat. Telur ikan ini sangat digemari karena rasanya yang lezat. Pada umumnya, ikan nilem dipelihara sebagai produk sampingan dari kolam-kolam budidaya pemeliharaan ikan seperti ikan nila, ikan mas, ataupun gurame. 9. Ikan betok. Ikan betok adalah sejenis ikan yang umumnya hidup liar di perairan air tawar. Ikan ini juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti betok atau betik, puyuh, pepuyuh, balecepe. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai climbing gourami atau climbing perch, merujuk pada kemampuannya memanjat ke daratan. Nama ilmiahnya adalah Anabastetudinus. Ikan betok memiliki beragam keistimewaan, diantaranya dilengkapi dengan organ labirin untuk membantu dalam proses pengambilan udara pada saat perairan mulai dangkal dan kekeringan. Ikan betok dikenal sebagai predator dalam perairan tawar yang mampu bergerak bebas dan aktif dalam mencari makanannya. Sama halnya dengan ikan lain, kebiasaan makan dan cara memakan ikan betok secara alami bergantung kepada lingkungan tempat ikan itu hidup. 10. Ikan biawan. Belakangan ini ikan biawan populer di kalangan penikmat ikan. Bagaimana tidak? Selain bisa jadi ikan hias, ternyata juga memberikan banyak manfaat saat dikonsumsi. Ikan ini memiliki kalsium yang tinggi. Ikan ini punya banyak sapaan seperti ikan samarinda, tambakan, hingga bawan. Ciri khas ikan ini ialah membentuk pipi serta mulut memanjang untuk membantu mengambil makanan melekat seperti lumut. Terdapat gigi bertanduk pada bibir dan memiliki tapis insang. Ikan ini memiliki dua warna, yaitu merah muda dan hijau. Ikan biawai tambakan ini sebenarnya berasal dari Thailand hingga menyebar ke Indonesia. Ikan ini merupakan spesies air tawar yang hidup di kawasan tropis seperti Asia Tenggara. Saat ini, ikan ini telah diintroduksi ke seluruh penjuru dunia. Tak hanya itu, ikan ini dapat memakan segala jenis pakan karena sifatnya yang omnivora. Kebiasaan menciumnya yang unik serta dagingnya yang lezat membuat ikan biawan digemari banyak orang. Tak heran, ikan ini banyak diekspor ke banyak negara. Ikan sepat. Sepat adalah nama segolongan ikan air tawar yang termasuk ke dalam anggota suku gurame. Di Indonesia, ikan ini lebih dikenal sebagai ikan konsumsi, meskipun beberapa jenisnya diperdagangkan sebagai ikan hias. Sebagaimana kerabat dekatnya, yakni tambakan, betok, gurame, dan cupang, sepat tergolong ke dalam anak bangsa Anabantoidae. Kelompok ini dicirikan oleh adanya organ labirin di ruang insangnya yang amat berguna untuk membantu menghirup oksigen langsung dari udara. Adanya labirin ini memungkinkan ikan-ikan tersebut hidup di tempat-tempat yang miskin oksigen seperti rawa-rawa, sawah, dan lain-lain. Oke guys, itulah jenis-jenis ikan kecil atau ikan wader yang bakul rangkum di video kali ini. Mudah-mudahan bisa mengenal ikan-ikan ini dan bisa kita lestarikan populasinya ya. Oh ya, bakul mau ngingetin buat kalian semua yang nonton, jangan lupa dukungannya di subscribe, di like, comment, and share ya.
Bakul mau pamit dulu. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.